yang menyakitkan pasti akan terjadi. Kalau kita menghukum misalnya dengan cara memukul anak ataupun dengan cara verbal, kata-kata kasar. Kamu bodoh, kamu. Itu hukuman itu menyakitkan. Itu bisa dampaknya berjangka panjang. Mungkin anak itu akan dendam. Jadi kan, dendam dengan kita, dengan gurunya. Atau bahkan dia tidak mau mengikuti setiap pelajaran kita, dia tidak mau masuk karena takut. Aduh, takut tapi dihukum. Begitu, itu hukuman itu akan menyakitkan. Hukuman juga tidak akan membuat murid tidak nyaman. Anak dia membuat dia tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Bisa saja dalam benaknya hukuman itu akan menjadi trauma buat dia. Jadi itu dia akan menjadi korban ketidakadilan. Kita tidak tahu, misalnya dia terlambat ke sekolah. Kita tidak tahu apa yang terjadi di rumahnya pada saat itu. Lalu langsung kita hukum. Nah, kalau bisa kita panggil dulu, kita tanyakan mengapa kamu terlambat. Ternyata dia tidak pakai sepatu atau baju lain, mengapa kamu pakai bajunya warna lain dengan teman kamu. Kita tanyakan dulu, apakah dia sudah melanggar peraturan. Kalau dia biasanya kan anak murid tahu kalau dia sudah melanggar peraturan, ya Pak, Bu, saya sudah melanggar. Nah, sekarang solusinya apa? Apa yang harus kamu buat kalau kamu sudah melanggar? Saya tidak akan mengulangi. Dia akan menjawab. Dia akan berpikir sendiri tanpa harus kita bentak-bentak, tanpa harus kita berikan hukuman. Nah, identitas sukses. Restitusi identitas sukses. Di sini kita ada disiplin konsekuensi, ada disiplin restitusi. Kalau disiplin konsekuensi, misalnya kita membuat hukuman, tapi dianggap hukuman itu sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dia lakukan. Perbuatan yang dilakukan misalnya anak itu kita tidak mau mengerjakan tugas, kita langsung bilang kepada dia, kamu tidak akan dapat nilai. Konsekuensinya kalau tidak mengerjakan tugas kan pasti tidak dapat nilai. Nah, itu sebenarnya sangat menyakitkan kata-kata itu. Kalau bisa kita tanya dulu masalahnya di mana. Mengapa tidak mengerjakan tugas? Kamu minta tugas seperti apa? Apakah pelajaran Bapak tidak menyenangkan atau pelajaran Ibu tidak menyenangkan? Kalau mau yang menyenangkan, tanyakan kembali. Apa yang harus kita lakukan di kelas kita biar kelas kita senang, biar kelas kita ceria. Kita jangan jadikan murid sebagai korban. Karena di sini muridlah yang bekerja dalam kurikulum Merdeka maupun dalam sistem pendidikan kita. Kita harus berfokus pada murid. Fokus kita itu kepada murid, bukan kepada gurunya. Jadi gurunya itu hanya jadi fasilitator saja. Mereka yang bekerja, kita hanya sebagai fasilitator saja. Di sini saya tidak bisa banyak ngomong sebenarnya karena slide kita sudah tertutup. Tentang restitusi ini. Nah, restitusi ini akan berdampak pada budaya positif sekolah kita. Ini adalah tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah budaya-budaya baik yang kita lakukan di sekolah. Misalnya budaya positif yang kita sudah lakukan di sekolah apa saja? Bersalam tangan, ya, berdoa sudah dan sebelum belajar, itu budaya positif. Misalnya ada yang bertanya kan, apa sih budaya positif SMPN 2 luas? Kita bisa kasih tahu budaya positif kita. Berdoa sudah dan sebelum belajar, kita bersalaman, tegur sapa dengan guru secara sopan. Ada lagi mungkin budaya positif lain yang kita jadikan keyakinan kelas kita. Kalau kita masuk kelas, kita harus sepakat dulu. Kita harus ada nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran kita. Misalnya saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab dan segala macam itu harus kita terapkan di kelas kita dan juga diterapkan di sekolah kita. Makanya pada saat misalnya anak berkelahi, kita akan tanya, apa yang sudah kamu lakukan? Saling menghormati, kerukunan, kedamaian, itu kan nilai-nilainya. Jadi dia akan tahu bahwa oh saya berkelahi, berarti saya tidak saling menghormati, saya melanggar kedamaian, nilai-nilai kebijakan kedamaian tidak saya tanamkan, nilai-nilai kerukunan tidak saya tanamkan. Dia sudah tahu kalau dia salah.
Nah, kalau dia sudah tahu dia salah, kita tinggal mengarahkan kepada dia bagaimana agar kerukunan di sekolah ini tercapai. Saya tidak akan kelahi lagi Pak, saya tidak akan kelahi lagi Bu, gitu kan? Tidak akan kelahi lagi. Nah, oke, kalau tidak kelahi lagi, apa ada yang akan kamu lakukan? Itu pasti mereka akan bertanya, saya akan minta maaf Bu. Itu pasti akan mereka katakan, saya akan minta maaf kepada teman saya. Mereka akan saling maaf. Itu salah satu cara yang mereka lakukan adalah kita mengarahkan mereka untuk minta maaf, tapi dari pikiran mereka sendiri, bukan dari pikiran kita. Setelah kita minta maaf, kita tanya kembali. Setelah minta maaf, apa lagi akan kamu lakukan? Saya akan buat ini, buat itu. Dia akan meminta sendiri tanpa kita harus, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ujung-ujungnya tidak mereka kerjakan, kita yang katakan. Kita minta pendapat mereka. Dan ini kadang-kadang budaya positif sekolah kita nih sering lalai kita lakukan, karena kita sering melakukan tindakan itu dengan hukuman. Karena banyak kejadian-kejadian di sekolah, guru menghukum murid sampai muridnya pingsan lah, ada yang ngadu ke orang tua lah, sampai pelanggaran HAM segala macam. Kita sampai bilang ya, dulu zaman dulu kalau kita dipukul guru, datang ke rumah kita dipukul kembali. Zaman kita sudah berbeda Bapak Ibu. Kita sedang menghadapi murid era globalisasi, digitalisasi, zaman generasi Z. Kita tidak bisa melakukan pembelajaran sama seperti zaman dulu. Dipukul gurunya di sekolah, nanti dipukul balik sama orang tua kita. Kita kalau kita mukul anak murid di sini, lapor ke orang tua, datang bawa mandau. Ya enggak, karena sering kejadian seperti itu. Kita tidak bisa lagi, anak murid sekarang baru dicubit sedikit, orang tuanya datang bawa mandau. Caranya biar kita tidak melakukan itu, ya itu tadi restitusi hukuman tadi, kita lakukan restitusi ya Ibu. Itu yang harus kita lakukan. Ada apalagi di sekolah kita ini banyak sekali kejadian-kejadian, kadang siswa putus sekolah, kadang siswa merokok, apa segala macam. Ya caranya itu tadi, kita tidak perlu menghukum, tapi kita tanya dengan baik-baik. Karena biasanya guru yang baik itu akan dikenangkan muridnya sepanjang masa, dia akan mengenang dengan baik. Jadi kalau menurut pembelajaran yang saya pelajari di CGP itu, kita memang harus berfokus pada murid. Kita harus menjadi pemimpin pembelajaran. Guru itu harus jadi pemimpin pembelajaran, berpihak pada murid. Kita harus fokus, bisa menjadi coach bagi guru lain, bisa menjadi pembimbing, menuntun murid-murid kita menuju hal-hal baik. Bukan menuntut, tapi menuntun. Itu yang saya pelajari dari materi ini. Dan harapan saya, kalau Bapak Ibu masuk kelas nanti, buatlah kesepakatan kelas. Karena kalau kita sudah buat kesepakatan kelas, kalau anak itu melakukan hal-hal buruk atau negatif, kita punya pegangan Bapak Ibu. Apalagi wali kelas, harus ada kesepakatan di kelas itu. Pada saat pembelajaran bagaimana, disepakati dulu, harus saling menghormati, apa harus melakukan apa. Kalau mau bertanya tunjuk tangan, ataupun kalau mau memulai pelajaran harus berdoa, ada tepat waktu, itu disepakati dulu di kelas. Mungkin kita bisa mengubahnya mulai dari sekarang atau semester depan nanti. Setiap kelas, setiap kita belajar, kita bikin kesepakatan biar murid-murid kita juga merasa nyaman, dan pada saat kita belajar, anak-anak kita tahu aturannya. Kalau mereka melanggar, mereka tahu kalau mereka melakukan kesalahan. Jadi harus tanamkan budaya-budaya positif di sekolah kita dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai profil pelajar pada Pancasila. Itu harus kita kembangkan di sekolah kita. Ini kemarin kepala sekolah sudah menyampaikan sama saya, budaya kita bikin diseminasi budaya positif. Awalnya sebelum saya masuk TGP, saya nggak ngerti apa sih Pak diseminasi budaya positif. Pokoknya iyalah yang positif-positif. Sekali saya masuk pada ini, oh ternyata diseminasi budaya positif itu kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan di sekolah kita. Kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan di sekolah kita jadikan sebagai kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, ataupun istilahnya keyakinan kelas kita. Itulah yang kita yakini, yang kita jalankan sebagai budaya positif di sekolah kita. Itu saya sudah buat
sebelum masuk kelas kita bersalaman. Sebagai contoh yang dari Pak sekolah kemarin, sebelum masuk kelas katanya antri dulu Bu, katanya salam. Keluar kelas salam juga, itu salah satu budaya positif. Selesai sebelum pembelajaran dan selesai berdoa juga, karena biasanya hanya pelajaran agama yang selesai berdoa tuh selesai pelajaran berdoa, karena pelajaran lain biasanya udah di awal sama di akhir saja. Nah mungkin kita bisa mulai atau sudah menyampaikan setiap pelajaran sebelum dan sesudah berdoa setiap pelajaran. Seperti itu budaya-budaya positif yang bisa dilakukan di sekolah kita, misalnya dengan peraturan-peraturan pakaian dan segala macam, itu bisa kita lanjutkan, kita terapkan. Sedikit juga Bapak Ibu tentang visi misi sekolah kita. Jadi visi misi sekolah kita belum pernah berganti ya Bapak Ibu ya. Visi misi sekolah kita itu berbudaya ya, mandiri, berbudaya, akhlak dasar teman di depan kelas itu, di depan kantor itu. Itu kemarin saya ada buat juga tentang visi misi sekolah, karena visi misi sekolah itu sebenarnya 4 tahun sekali harus sudah direvisi, tapi kenyataannya kadang-kadang sekolah sepanjang dalam tak direvisi. Padahal di KOSP itu ada jadwal loh, ada jadwal revisi visi dan misi sekolah. Nah, kalau suatu saat Bapak Ibu dulu jadi kepala sekolah kan, jadi kita ingat 4 tahun sekali kita harus mengadakan perubahan visi dan misi sekolah kita berdasarkan kodrat alam sama kodrat bukit yang terjadi di sekitar kita. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan tentang restitusi, hukuman apa. Ini saya susah juga mau menjelaskan karena ada slide, karena panjang sekali. Keyakinan kelas, tapi saya yakin sih Bapak Ibu sudah ngerti lah gimana cara merestitusi, istilahnya memberikan keteguhan kepada siswa, itu pasti sudah tahu lah. Ya, pasti sudah tahu lah gimana caranya tanpa menghukum ya Bapak Ibu ya. Kira-kira pernah kejadian ya padahal ya, baru dibilang kamu kalau mau berhenti saja, kalau mau sekolah aja. Besoknya datang kan, Pak saya berhenti. Nah, gitu ya. Tapi makanya mungkin kita bisa ubah sekarang, kita adakan pendekatan walaupun bahasa kita agak kasar, kalau tidak kita turunkan sedikit lah ego kita. Karena kurikulum merdeka ini fokus pada mungkin, jadi kita fokuskan dulu pada mereka. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa selesaikan sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan mudah-mudahan restitusi kita di sekolah kita ini bisa berjalan. Kita tidak lagi menghukum siswa, tapi kita memanggil siswa dengan lembut ya. Lembut, kan mungkin bernyanyi-nyanyi dulu, kita nyanyi dulu. Tadi kamu nyanyinya salah ya? Dan Bapak Ibu tidak boleh. Kau tadi do, re, mi, salah. Ya kita berbagi. Tadi matematika 1 kali 1 pun tidak tahu mau di tidak lagi ya. Tidak lagi pakai yang kayak gitu. Kita pakai yang baik-baik saja kan. Semuanya jadi kayak gurita ya. Yang lembut. Harus lembut ya. Karena saya basicnya guru agama, jadi memang agak susah memarah-marah. Saya waktu itu malah pertama kali ngajar di sini saya tanya sama Pak Jura. Pak Jura gimana sih caranya marah? Kalau marahnya nggak jadi belajar. Tahu gua salah. Ternyata marah nggak perlu belajar. Boleh lemah lembut itu yang perlu belajar. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Maksudnya kita tutup. Terima kasih penyampaian materi dari Ibu Benedikta Deta untuk materi diseminasi budaya positif. Untuk kegiatan selanjutnya sudah selesai, jadi kita tutup dengan doa. Baik, untuk doa silakan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pembelajaran yang dilakukan Ibu Deta sudah cukup baik, dan untuk restitusi yang disampaikan kepada Ibu Deta sudah cukup mengena kepada murid, dan untuk pembelajaran sudah sangat berfokus pada murid. Jadi untuk kedepannya Bu Deta saya dukung dan tetap semangat untuk program-program selanjutnya. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Jadi pada kesempatan hari ini kita berkenan karena kita boleh hadir di tempat ini di SMP 5. Kita akan terima kasih pada Bapak Wakil Ketua yang telah tempat untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini kita akan mengikuti realisasi mengenai aksi destinasi tim di SMP 211. Pada kesempatan ini kita yang di sini nanti akan menegakkan atau melihat bagaimana sih menerapkan budaya positif di sekolah, sehingga melalui kegiatan sosialisasi ini kita juga dapat nanti menerapkan kita masing-masing. Baik Bapak Ibu yang pertama saya hormati narasumber kita Bernadetta SKG dan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Terima kasih kepada kita semua. Pada kesempatan ini saya mewakili Ketua DSP membuka acara seperti ini. Nanti setelah ini kita akan adakan doa pembukaan. Setelah itu lanjut kita dengan membawa materi kita atau materi kita yaitu Ibu Bernadetta SKG. Untuk mempersingkat waktu, mari kita aktif diri, kita awali kegiatan ini dengan doa. Saya minta Ibu Bernadetta SKG mempimpin doa. Baik, sebelum kita mengadakan kegiatan ini, mari kita terus berdoa. Kita berdoa. Mari kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, terutama pada hari yang ini. Engkau selalu menaungi dan curahkan Roh Kudus-Mu untuk memberi nafas kepada kami untuk selalu memuji nama-Mu. Bapa, pada hari ini kami selalu bersyukur dan kami dapat berkumpul di dalam ruangan ini, yaitu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kami sangat bermanfaat untuk anak didik kami. Bapa, semoga Engkau selalu menyertai kami dalam kegiatan ini dari awal sampai akhir kegiatan ini nanti. Semua kegiatan ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa, doa ini kami haturkan melalui perantara Putra-Mu Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bu Bernadetta SKG dalam kita dalam doa. Baik Bapak Ibu, pada waktu mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi ini penuh dengan kebaikan supaya apa yang disampaikan oleh narasumber nanti bisa membantu kita. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk narasumber kita untuk memaparkan kepada kita tentang materi kita sehari. Kepada Ibu Bernadetta SKG dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terima kasih moderator dan memberi kesempatan waktunya kepada saya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang bersedia hadir pada acara sosialisasi ini. Nah, di sini saya mengenalkan kenalan saya ya. Saya Bernadetta Deta, lalu bergerak angkatan 10. Di sini saya akan memberikan berbagi sedikit materi yang pernah saya dapatkan pada program guru penggerak tentang budaya positif sekolah. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita buat kesepakatan dulu. Kita buat kesepakatan dulu dalam kegiatan kita. Di sini saya sudah menuliskan kesepakatan. Apakah ada yang
diubah ataupun tetap ini, saya akan bacakan dulu. Kesepakatan kaum diseminasi pada hari ini. Pertama, menghargai siapapun. Kedua, menjadi pendengar yang baik. Ketiga, mengangkat tangan bila ada pertanyaan atau pendapat. Keempat, mencatat hal-hal penting. Yang kelima, saling berbagi. Sudah sepakat dengan kesepakatan kaum kita? Oke, kalau sepakat kita lanjutkan ya. Dan, nah, kegiatan hari ini bukan saya menghubungi teman-teman, cuma saya ingin berbagi apa yang bisa saya dapatkan tentang budaya positif dan pelaksanaan budaya positif di sekolah kami, yaitu SDN 22 tentang budaya positif sekolah. Lihat, bisa dilihat di sini. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin teman-teman semua ini sudah pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan positif di sekolahnya, pasti sudah pernah. Namun kadang-kadang berpikir apa sih budaya positif itu sesungguhnya, padahal sudah dilakukan, tapi kadang-kadang tidak tahu kalau itulah kegiatan positif yang sebenarnya. Sebelum kita mulai, mungkin 5 menit saya kasih waktu untuk tersenyum. 5 detik saja lah. Tersenyum 5 detik agar aura positif itu selalu ada di hati kita. Coba 5 detik kita tersenyum. Ya, senyum. Bagaimana rasanya setelah tersenyum? Bahagia? Bahagia. Hilangkan beban, hilangkan kata-kata duka dalam hati kita dengan senyuman. Maka kegiatan-kegiatan positif akan terlaksana di sekolah kita dan di hati kita pastinya. Oke, kita lanjut ya.